Selamat pagi menjelang, nggak, masih pagi deng. Tapi nggak tahu deh kalau ini nanti diuploadnya jatuhnya jadi siang ya sudah. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Hari ini kita coba ambil satu kartu lagi untuk morning talk dan kita lihat kira-kira reminder untuk hari ini apa. Ya, sudah mulai hujan terus di sini di Jakarta dan aku ngerasain ini energinya seperti bulan Oktober sebenarnya ya, karena cuacanya kayak gini. Kemarin kan di video kemarin itu aku ngomongin tentang melepas-lepas ya. Biasanya aku setiap tahun itu kalau kemarin-kemarin tuh eh, ngasih tahu teman-teman untuk mulai bebenah ngelepas-lepas itu mulai dikencengin di bulan Oktober ya. Artinya kita masuk ke tahun baru itu jangan sampai membawa PR dari tahun yang sebelumnya gitu maksudnya. Jadi kalau ada urusan yang belum selesai, kemudian ada dendam, ada rasa marah, ada rasa nggak suka, ada rasa penasaran, cepet-cepet dituntasin. Nah, untuk tahun ini itu jadi maju. Aku ngerasanya kita sudah mulai harus bebenah itu dari sekarang. Well, sebenarnya ya idealnya kita setiap hari itu bebenah. Makanya kayak eh, suka baca ya mungkin di sosial media atau di postingan-postingan Instagram yang motivasi-motivasi itu suka bilang kan sebelum tidur sebaiknya kita memaafkan semua orang, melupakan urusan hari itu sehingga besokannya kita bisa bangun dengan pikiran yang baru, yang kosong. Semestinya idealnya kita seperti itu. Jadi kita hidup itu move on terus gitu ngalir ya. Cuman kan mungkin itu lebih gampang buat anak kecil. Manusia semakin tua umurnya malah mungkin makin susah gitu ya untuk bisa lupa sama hal-hal yang fundamental gitu. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya itu bisa dilakukan dari hari ini. Dari hari ini mulai tetapkan di hati kamu mau bawa apa ke tahun depan. Seberapa banyak beban yang ada di tahun ini yang mau kamu bawa ke tahun depan. Karena itu tadi, kita seharusnya semakin tua, bawaan kita seharusnya makin ringan. Makin sedikit, makin banyak yang kita lepasin. Jadi ya, mumpung punya waktu, beresin urusan satu persatu dari sekarang, sehingga nanti kalau udah masuk ke 2021, itu udah lega. Atau kalau mau punya pikiran lebih ekstrimnya gini deh, seandainya kamu nanti dipanggil sama Tuhan itu misalnya besok, kamu pasti nggak pengen kan pergi dengan meninggalkan banyak urusan, banyak beban buat orang lain, banyak hal-hal yang belum kamu katakan ke orang lain, gitu. Maka itu aja, kalau memang sanggup hidup dengan pikiran bahwa seakan-akan kita bisa dipanggil kapan aja, makanya jangan punya banyak unfinished business. Jangan berhutang. Kalau tidak perlu, tidak kepepet banget berhutang, jangan berhutang. Ini juga baik ya dalam situasi seperti COVID ini. Kendalikan lifestyle-nya, benar-benar hanya spending untuk hal-hal yang esensial aja. Kalau ada uang lebih, ya ditabung. Atau dipakai untuk bantuin orang lain. Jangan dibeliin barang-barang yang lain-lain yang sifatnya hanyalah hiburan. Gitu. Kalau bisa membantu orang, kalau masih punya cicilan dilunasi gitu ya. Kita tidak tahu Indonesia ini perekonomiannya seperti apa. Jadi benar-benar kalau kita masih punya hal-hal kewajiban dengan orang lain, dengan bank, dengan perusahaan, dituntaskan
semampu dan secepat yang kamu bisa, gitu ya. Nah, jadi itu mungkin salah satu tips supaya hidup lebih sederhana. Apa yang ada di depan mata dulu itu diurusin daripada ngurusin hidup orang, ingin ini ingin itu. Coba lihat hidup diri kita sendiri, mana yang bisa dibenahi itu dibenahi dulu. Oke. So ya itu kira-kira energi yang aku rasain kemarin sih, kemarin sore apa malam ya, tadi pagi. Jadi mulailah beberes itu dikencengin nih dari bulan Agustus ini, karena tahu ya mungkin ada percepatan di alam semesta, aku nggak ngerti. Aku juga tidak mencoba untuk mengulik-ngulik ya, just go with the flow aja, ikutin hati nyuruhnya ngapain. Tapi yang pasti makin kesini makin pilah-pilah ya teman-teman ya, pilah-pilah dalam bergaul, pilah-pilah dalam mengalokasikan energi gitu, mau kemana. Jangan buang-buang energi kita buat hal yang bukan prioritas kita. Sayang loh, energi itu nggak bisa diganti dengan apa-apa kalau sudah keluar. Nggak bisa diganti dengan uang. Jadi sayang-sayangin energi, sayang-sayangin waktu. Ingat, hidup itu tidak selamanya kita di sini. Jadi, dan energi yang terbatas ini, jangan kamu buang-buang buat orang yang nggak layak buat kamu. Jangan kamu habisin pikiran kamu mikirin orang lain yang nggak mikirin kamu gitu. Jadi benar-benar jujurlah sama diri sendiri dan benar-benar lihat dengan jernih. Sebenarnya selama ini energi gue pakai buat apa? Apakah bermanfaat buat kita? Apakah bermanfaat buat orang lain? Apakah membawa, nomor satu ya, apakah membawa kedamaian? Ya, so hidup makin kesini sudah harus makin wise, makin dewasa, makin bijak. Jangan banyak alasan untuk menunda hal yang harusnya sudah lama kamu lakukan. Kalau hidup kebanyakan alasan itu nanti majunya lama banget. Sayang waktunya. Oh, health, kesehatan. Ya. Wow. Allow me divine to be tender and accepting of my body no matter what. Izinkanlah aku, wahai Tuhan, untuk bersikap lembut dan menerima tubuhku meskipun apapun bentuknya, apapun keadaannya, atau apapun sakit yang sedang aku derita. May I always know it's doing the best that it can. Semoga aku selalu tahu bahwa tubuhku melakukan yang terbaik untukku. Help me be a loving ally and friend to this sacred throne. Tolong aku Tuhan agar aku menjadi teman yang pengasih bagi bentuk yang sakral ini ya. Tubuh itu kan sacred ya, sakral. Jadi jangan diperlakukan dengan semena-mena. Tapi sayangnya kita masih suka kayak gitu, bahkan mungkin aku pun masih begitu. Jadi ini juga reminder buat aku bahwa mau bagaimanapun tubuh kita dan sedang seperti apa gitu ya, semoga kita bisa memperlakukan tubuh kita dengan baik dan dengan lembut gitu. Kayak misalnya kayak aku nih hari ini misalnya lagi datang bulan hari pertama, padahal kerjaan lagi banyak gitu ya. Jadi aku sebenarnya butuh energi kan untuk nyelesain kerjaan, tapi kan tubuhnya lagi tidak bisa seperti itu. Jadi mungkin ini reminder buat aku juga untuk tidak maksa gitu, untuk tidak menforsir. Kalau memang pace-nya lagi down, lagi butuh untuk slow gitu ya, lagi butuh untuk perlahan gitu bergeraknya, maka kita ikutin. Itu karena ya mau apa lagi kan? Seperti yang aku pernah bilang gitu, modal kita hidup cuman ini. Kalau ini tidak bisa berfungsi dengan baik, nggak ada gunanya kita sebenarnya untuk nggak banyak yang bisa kita lakukan lah. Beda ya kayak misalnya orang yang terlahir punya
ketidaksempurnaan yang seperti cacat atau lumpuh. Mereka dari kecil sudah belajar untuk survive menggunakan apa yang ada. Tapi kalau kita yang kondisinya baik, kemudian kita sakit, wah, itu nggak enak banget. Itu tidak cuma akan menyerang produktivitas, tapi juga ngaruh ke mental gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang keadaannya lagi nggak fit, atau mungkin nggak sampai sakit ya, tapi udah mulai ngerasa kayak energinya agak drop nih gitu ya, slowing down aja. Slowing down, banyak minum air putih, jangan memaksakan diri sih. Misalnya kalau emang udah ngantuk, tidur aja sebentar. Tidur sebentar barang setengah jam, nanti dia akan udah bangun tuh udah seger lagi. Pokoknya kita kita tuh didoktrin mungkin dengan salah ya. Kita harus dulu kan dibilangnya uh, harus disiplin, yang misalnya hidup dengan jam biologisnya itu disamaratakan. Semua orang harus bangun jam segini. Kerja harus dari jam 9 sampai jam 5. Padahal manusia itu punya jam biologis beda-beda. Ada orang yang produktif di malam hari, ada orang yang produktif sore hari gitu. Nah, itu kan kasihan ya kalau misalnya kita produktifnya sore-sore, kemudian pagi-pagi kita udah harus meeting. Nah, itu makanya keputusan ada di kamu. Kamu mau menjadi teman yang baik untuk tubuhmu, atau kamu memilih pihak lain yang mungkin ya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain ya. Kalau aku sih cuma ngingetin aja, perusahaan tidak akan kehilangan kita kalau kita sakit atau kalau kita meninggal gitu ya. Selalu akan ada orang baru. Tapi tubuh kita cuma satu. Kalau kita kehilangan ini, kita kehilangan segalanya. Dan uang itu bisa dicari kok. Kalau kondisi pekerjaan kamu sekarang menuntut sekali sampai mengorbankan fisik, carilah pekerjaan yang lebih suitable ya, lebih cocok. Tuh. Aku sangat percaya pekerjaan tuh bisa apa aja. Dan itu dia yang tadi aku bilang, jangan takut kehilangan pekerjaan gitu, karena pekerjaan bisa dicari, bahkan bisa diciptakan. Uang pun juga begitu. Rezeki itu sudah ada porsinya masing-masing, teman-teman. Jangan takut untuk kehabisan gitu, karena sebelum kita lahir Tuhan sudah menentukan rezekimu segini. Sekarang gimana supaya pintu menuju rezeki itu terbuka, dan caranya gitu ya, kita serahin kepada yang di atas. Jangan sampai mengorbankan tubuh, karena itu udah pasti bukan kemauannya Tuhan, itu udah pasti kemauan ego kita sendiri, kemauan ego gitu kan ya. Jadi jaga kesehatan, perlakukan tubuh dengan lembut, karena dia satu-satunya yang kamu bawa sampai mati. Biarkanlah tubuh ini pun kan cerdas banget ya. Biarkanlah tubuh ini yang ngasih tahu ke kita dia butuhnya apa. Jadi jangan kebalik. Jangan kita yang menentukan tubuh ini harus ngapain. Itu yang salah. Kalau kita cukup sensitif ya, cukup peka, dan itu bisa dilatih loh. Itu bukan bawaan kayak oh kamu harus jadi indigo untuk bisa mendengarkan tubuh. Enggak. Kamu cuman harus percaya sama sinyal-sinyal yang dia berikan. Kalau ngantuk ya tidur, kalau lapar ya makan, kalau belum lapar jangan makan gitu kan. Kalau pusing, oke, mungkin istirahat, mungkin minum, itu loh. Simple things kayak gitu didengerin. Nanti lama-lama makin peka, kamu makin tahu, oh kamu ternyata tidak mau makan, nggak boleh makan ini. Jadi tanpa perlu dikasih tahu sama dokter pun, which is dokter pun tidak hidup dalam tubuh kamu ya, kamu nggak perlu lagi tuh bingung kayak misalnya, oh tekanan darah gue cuma 100/60 gitu. Orang pasti kalau kalau denger itu akan bilang kamu rendah banget. Kamu seharusnya udah pusing, tapi kamu nggak pusing. Because that's your body gitu, bukan badan mereka.
Jadi normalnya kamu memang segitu. Jadi jangan disamain sama orang lain. Sehingga ketika tekanan darah kamu 100, kemudian naik jadi 120, itu jadi tinggi buat kamu. Sedangkan buat orang lain itu normal. Tapi di tubuh kamu itu sudah jadi darah tinggi gitu loh. Jadi kenali tubuh gitu. Tidak perlu makan makanan yang menurut orang lain baik buat kamu, tapi kamu sendiri misalnya nggak bisa nelen itu. Kayak aku nih, aku nggak bisa makan jeruk. Kan orang bingung ya, vitamin C loh itu padahal. Tapi sumpah, aku kalau makan jeruk, eh, pertama kena mah ya, yang pasti udah kena mah. Terus dari kecil emang nggak kuat sama sama asemnya. Jadi aku cari sumber vitamin C-nya dari buah lain. Jadi ikutin itu. Misalnya apalagi ya, tomat. Aku juga nggak terlalu suka tomat. Dan ternyata ketika aku lihat-lihat, eh, memang kalau kalau yang percaya golongan darah segala macam ya, golongan darah aku tuh emang emang nggak boleh makan tomat gitu. Tapi aku sih nggak terlalu peduli ya mana boleh mana nggak. Yang penting aku ikutin tubuh aku. Ada kalanya memang aku pengen makan tomat, tapi biasanya aku nggak terlalu suka tomat gitu. Jadi berakrab-akrablah sama badan sehingga ketika kamu sakit kamu tahu itu kamu sakit harus minum obat atau kamu sakit karena cuman misalnya dari pikiran gitu. Jadi mungkin early stage of stress ya, jadi stres tahap awal. Karena sayang, sebenarnya badan tuh nggak perlu banyak obat-obatan gitu. Kadang dia cuma butuh tidur, kadang dia cuma butuh nangis, kadang dia cuma butuh ngeluarin emosi, lalu itu akan reda sakitnya dan hilang malah. Ya, so banyak banget yang bisa aku omongin mengenai tubuh dan kesehatan ini, yang hubungannya banyak sekali ke spiritual, ke emosi gitu. Jadi tubuh itu jangan dilihat hanya sebagai suatu benda kayak mobil yang cuman dikasih obat sembuh, kasih obat sembuh. That's not the solution. Obat itu hanya mengobati gejala. Akar dari semua penyakit ada di pikiran. Jadi be careful of what you think of. Cek terus pikirannya. Pokoknya banyak yang bisa aku omongin, tapi itu nanti aja lah, gampang. Kalau dapat kartu ini lagi kita sambung lagi. Intinya baik-baik sama badan, jangan memaki-maki badan sendiri, sayang-sayangin badan, pelan-pelan sama tubuh sendiri ya. Be gentle ya. Tubuh kita itu harus banyak disayang. Nggak perlu orang lain yang nyayangin, bahkan ketika kamu mandi pun, kamu sabunan, ucapin terima kasih. Say thank you, maafin aku, gitu. Kalau yang tahu Hopono bisa ucapin itu sambil mandi, sambil dibelai gitu ya tubuhnya, kayak I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Aku mengasihimu, aku menyayangimu, maafkan aku, terima kasih. Itu terus. Dan kamu akan lihat hasilnya nanti pasti ada rasa yang beda dan mungkin malah energi level kamu akan lebih naik setiap hari ketika kamu sering menyapa tubuh seperti itu ya. Perlakukan dia seperti teman. Thank you for watching, sampai ketemu lagi besok. Dadah.